Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Dan semua karena kemuliaan Tuhan, amin. Amin. Itu mari kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita mau nyatakan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya, beri kemuliaan nama Tuhan. Didengar telinga
firman-Nya adalah pelita dalam hidup kita dan janjinya adalah terang bagi kehidupan kita. Haleluya. Mari kita nyatakan. Saudara, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kemuliaan-Nya besar selamanya. Terima kasih ya Tuhan untuk siang hari ini.
untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah siap mendengar. Berkatilah Ko Yohanes yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saudara merasa diberkati Tuhan pada sore hari ini? Atau pada siang hari ini? Sorry. Tolong. Ya, makasih ya. Oke, saudara, siang hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang berjudul yaitu air hidup, atau dalam bahasa Inggrisnya living water. Sebelum kita masuk ke situ saudara, kita akan lihat sedikit. Sebenarnya kalau sebelum kita mempelajari tentang air hidup, fungsi air itu sendiri itu apa sih saudara? Ada saudara yang bisa kasih usul? Kan di sini Tuhan bilang kepada perempuan Samaria bahwa aku akan telah memberikan kamu air hidup kalau kamu itu telah memintanya kepadaku. Kalau kita menarik arti dari akar air itu sendiri apa saudara? Ada yang bisa kasih input saudara? Nggak ada? Oke. Air di sini kalau saya lihat arti katanya air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup. Tidak terkecuali manusia. Kita semua manusia kan saudara. Air diketahui menjalankan fungsi penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Dan di sini saudara, menurut pedoman ilmu ilmiah, seorang manusia bisa bertahan hidup tanpa air maksimal selama 3 hari. Jadi kita bisa lihat di sini, kenapa kok Tuhan Yesus ini menawarkan air hidup? Kenapa? Karena air sendiri itu merupakan sesuatu hal yang esensial. Artinya yang amat sangat penting untuk seseorang itu bisa melanjutkan kehidupan. Nah, kita mau melihat saudara di firman Tuhan, di sini dikatakan di dalam di dalam Yohanes 4 ayat ke-1 sampai 26. Yohanes 4 ayat 21 sampai 6. Mungkin saudara udah pernah baca firman Tuhan ini ya. Atau saudara udah pernah dengar firman Tuhan ini melalui khotbah atau melalui sharing firman gitu. Tapi kita akan mempelajari hal yang berbeda pada siang hari ini. Kita akan baca saudara Yohanes 4 ayat 1 sampai 26. Di sini mengenai percakapan dengan perempuan Samaria. Saya akan bacakan dari ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka ia ke sebuah kota Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. 6, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, mirip-mirip saat ini saudara, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota dan membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang kasih karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang akan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya,
pergilah dan panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata kepadaku sekarang bahwa engkau adalah seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba dan bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Banyak kali kita mendengar firman Tuhan ini dari segi perempuan Samaria. Bagaimana dia ini membutuhkan air, saudara. Tetapi air ini adalah air jasmani dan Tuhan Yesus memberikan air yang secara rohani yang akan membuat dia itu gak menjadi haus lagi. Tetapi hari ini kita akan belajar sedikit berbeda, saudara. Kita akan mempelajari yang namanya karakternya Tuhan Yesus. Saudara bisa lihat di sini bahwa Tuhan Yesus ini memiliki sebuah karakter yang kita bisa contoh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah guru dan Tuhan. Di mana ayatnya, saudara? Kita bisa lihat di firman Tuhan di ayat Matius 11. Kita lihat, saudara, di Matius 11 ayat 29 dulu. Di sini merupakan isi hati Tuhan. Firman Tuhan bilang seperti ini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Firman Tuhan nyatakan di sini bahwa Tuhan Yesus adalah seseorang yang memiliki jiwa yang lemah lembut. Dan ini karakter dari Tuhan. Dan kalau saudara lihat firman Tuhan di sini, firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah guru dan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberi suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ini cerita bagaimana Tuhan Yesus ini membasuh kaki murid-muridnya untuk memberi contoh atau teladan bahwa mereka juga harus memiliki hati yang sama dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara lihat di sini ada hal yang menarik. Di sini dikatakan akulah guru dan Tuhan. Benar nggak, saudara? Fungsi dari guru itu apa, saudara? Yang pertama adalah mengajar. Makanya kalau misalnya saudara mau belajar sesuatu, saudara bisa bayarin seorang guru. Kenapa? Karena dia fungsinya mengajar. Yang kedua adalah memberi contoh atau teladan. Dan ini yang Tuhan Yesus lakuin. Ketika Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus itu gak hanya sekedar mengajar, tetapi dia meneladani murid-muridnya. Dan ini yang Tuhan Yesus katakan di sini di ayat yang ke-17. Jika kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Firman Tuhan berkata, saudara, bahwa orang yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Tuhan, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Dan di sini kita mau melihat, saudara, dari contoh sini Tuhan Yesus ini memiliki sebuah karakter. Yang pertama adalah Tuhan ini memiliki belas kasihan. Ayatnya di mana, saudara? Kita bisa lihat tadi di Yohanes 4 masih, tapi kita lihat di ayat yang ke-17. Kita lihat di sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa kamu tidak mempunyai suami, karena kamu telah mempunyai 5 suami. Yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini kamu berkata benar. Cara pandang Tuhan Yesus kepada perempuan ini bukan cara pandang seperti orang
Yahudi. Saudara pernah tahu cerita bagaimana orang Yahudi itu membawa orang yang ketangkap basah karena perbuat zina, saudara? Bagaimana dia itu menggiring orang itu sampai ke hadapan Tuhan Yesus. Dan apa yang orang Yahudi bilang? Guru, kami mendapati orang ini sedang berbuat zina. Menurut hukum Musa dia harus dilempari pakai batu. Tapi kalau saudara lihat cara Tuhan Yesus bercakap dengan orang ini atau berbicara dengan wanita ini, Tuhan Yesus ini memiliki belas kasihan terhadap orang ini. Tuhan Yesus bilang apa? Tepat katamu bahwa kamu tidak mempunyai suami karena kamu sudah mempunyai 5 suami, yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu, dalam hal ini kau berkata benar. Cara Tuhan ini meng-approach atau mendekati orang ini berbeda. Kenapa? Karena dia kasihan, dia ingin memberikan hidup yang kekal kepada orang ini. Ini sebuah contoh saudara yang kita bisa lihat dari kehidupan Tuhan Yesus. Ketika kita melihat orang lain, bagaimanakah cara kita atau perspektif yang kita punya untuk melihat orang lain? Apakah kita melihat dari segi orang Yahudi? Atau kita mencoba melihat dengan kacamata Tuhan Yesus? Kita ingin supaya orang itu mendapatkan keselamatan. Yang kedua saudara, kita bisa lihat poin yang kedua adalah Tuhan Yesus ini memiliki kerinduan untuk menyelamatkannya. Dan Tuhan Yesus ini yang mendekati perempuan itu. Saudara bisa lihat di ayat 7. Di sini, maka datanglah seorang perempuan Samaria yang ingin menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Yang approach duluan atau yang mendekati duluan siapa saudara? Yang buka suara, Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin untuk dia bisa mengalami Tuhan dan menjadi alat keselamatan bagi orang-orang di Samaria. Nah, yang ketiga saudara, kita akan lihat Tuhan Yesus di sini mengambil jalan untuk melintasi Samaria biar bisa ketemu orang itu. Kalau saudara lihat ayatnya, di sini firman Tuhan menyatakan, sebentar, di ayat yang keempat saudara. Jadi di ayat ketiga dibilang gini, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka dari situ dia bertemu dengan perempuan Samaria ini. Sebenarnya haruskah Tuhan Yesus melintasi Samaria? Enggak juga saudara. Kenapa? Karena saudara dari Yudea ke Galilea itu melintasi Samaria. Tetapi karena saudara lihat di sini firman Tuhan menyatakan bahwa tradisinya orang Yahudi itu enggak akan bergaul dengan orang Samaria. Jadi mereka akan ambil jalan lain saudara. Saya akan kasih lihat di sini saudara. Jadi Samaria itu terletak di antara Yerusalem dan Galilea. Untuk melakukan perjalanan sesingkat mungkin, seseorang itu bisa melewati wilayah Samaria. Tetapi saudara, secara tradisi, karena orang Yahudi itu enggak mau untuk bergaul dengan orang Samaria, biasanya mereka itu memilih melintasi sungai Yordan menuju Parea. Jadi mereka itu enggak melewati, tetapi jalannya melalui jalan lain. Tetapi Tuhan Yesus di sini, dia ini sengaja melewati Samaria. Kenapa? Karena dia mau menyelamatkan orang ini. Orang yang dianggap orang Yahudi, orang Farisi itu adalah orang yang berdosa yang layak untuk mati. Tetapi Tuhan Yesus memiliki belas kasihan sehingga dia datang untuk berbicara dengan orang ini supaya orang ini bisa menerima keselamatan dan dia bisa membawa keselamatan itu bagi orang lain. Nah, kita akan lanjut saudara. Kita mau melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus juga ini mencoba untuk mendapatkan kepercayaan orang tersebut. Kita lihat di sini, di ayat ke-15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ketika kita baca tadi firman Tuhan, cara Tuhan Yesus itu menyatakan segala sesuatu, itu membuat orang ini percaya bahwa dia adalah Mesias. Kenapa saudara? Karena nggak ada yang ngasih tahu sama Tuhan Yesus itu orang siapa. Latar belakang itu orang apa. Berapa jumlah suami yang udah dia punya, siapa yang lagi tinggal sama dia dan bukan suaminya, itu adalah rahasia pribadi. Mungkin orang-orang di kalangannya dia mengerti karena mereka tinggal bareng dia. Tetapi Tuhan Yesus belum pernah ketemu orang itu sebelumnya.
Dan ketika Tuhan Yesus mengungkapkan hal tersebut, itu membuat orang Samaria ini menjadi percaya. Nah, kita lihat saudara, dan cara Tuhan Yesus ini memperlakukan perempuan ini di sini dengan cara yang unik saudara, berbeda dengan cara yang tadi. Dan kalau saudara lihat di sini di ayat yang ke-9, di sini dikatakan kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus ini memiliki kesabaran dalam dirinya. Kalau orang Farisi, ahli Taurat, itu mereka langsung bawa orang itu untuk dihakimin, untuk dibunuh. Tetapi Tuhan Yesus memiliki kesabaran atas orang ini. Kita bisa lihat dari ayat yang ke-9 sampai 12. Di sini dikatakan, masakah engkau, jadi orang perempuan ini dimintain air kan saudara. Tapi jawabnya apa? Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Jadi bukannya, kalau saudara misalnya saya minta, boleh gak saya minta air minum? Umumnya saudara akan jawab apa? Entah boleh atau saudara lagi gak punya. Bener gak? Normalnya orang ya. Tetapi apa yang menjadi jawaban orang Samaria ini? Masakah engkau orang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Wow, itu terkesan rude, kasar loh saudara. Ya kan, kenapa? Karena biasanya orang ketika minta minum, kalau saya bilang tolong dong saya minta minum, boleh nggak saya minta minum? Saudara akan jawab boleh atau sorry saya nggak punya. Tetapi di sini saudara, orang Yahudi ini menteri Tuhan Yesus secara rasis. Masa orang Yahudi minta minum sih sama orang Samaria? Tapi Tuhan Yesus ini memiliki kesabaran. Tuhan Yesus nggak pergi, yaudahlah, udah ditolak ini, bye bye. Tadinya sih aku pengen ngasih air hidup, tapi secara aku ditolak, selesai perkara sampai di sini. Tuhan nggak seperti itu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan memberikan kepadamu air hidup. Pelajaran yang kita bisa ambil, apakah yang menjadi sikap kita ketika kita ini mencoba untuk memberikan atau men-sharingkan firman Tuhan atau men-sharingkan, memberikan kesaksian kita, sedangkan orang itu menolak. Kayak perempuan Samaria ini, masa kamu minta minum sama saya? Apakah kita masih mau untuk berbicara kepada orang itu atau kita sudah bye-bye? Di sini Tuhan Yesus ini memiliki kesabaran yang amat sangat tinggi. Walaupun dia sudah ditolak, dia masih berbicara kepada orang itu. Dan finalnya saudara, dikatakan seperti ini. Kata perempuan itu, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Disitulah engkau, bagaimana engkau bisa memperoleh air itu. Yang pertama ditolak ya saudara. Yang kedua diinterogasi. Benar gak? Tuhan, air ini dalam, kamu mau ngasih hidup gimana caranya? Timba gak punya, sumur juga gak punya. Tetapi Tuhan Yesus gak menyerah. Di situ Tuhan Yesus mengungkapkan sebuah hal yang rohani yang orang itu gak pernah pikirkan. Yaitu apa? Tuhan Yesus menawarkan, kalau kamu sudah meminta kepadaku, aku sudah memberikan air hidup kepadamu. Hal yang mau kita pelajari di sini saudara, adalah bagaimana kita mau memiliki hati sama seperti hatinya Tuhan. Kita memiliki belas kasihan. Yang kedua, kita memiliki kesabaran. Yang ketiga, kalau kita bisa lihat di sini, bagaimana ketika Tuhan Yesus itu melakukan hal yang seperti itu, Tuhan Yesus itu memandang orang dengan belas kasihan, maka hasilnya saudara, perempuan Samaria ini menerima air hidup. Dan kalau saudara lanjut baca, finalnya perempuan Samaria ini pergi meninggalkan apa yang dia bawa dan dia pulang ke Samaria itu dan menceritakan apa yang dia alami dengan Tuhan Yesus. Setelah perempuan Samaria ini diselamatkan karena kesabaran Tuhan Yesus, karena hati Tuhan Yesus yang ingin untuk orang ini menerima air hidup. Setelah dia menerima hal tersebut, dia memberitakan kepada orang yang ada di Samaria tersebut. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka menerima Tuhan Yesus. Dan mereka bilang, karena kami gak cuma mendengar tapi kami mengalami. Tuhan Yesus suruh tinggal di situ. Dan ini saudara yang mau kita pelajari pada siang hari ini. Bagaimana kita mau minta kepada Tuhan pada siang hari ini hati yang sama seperti hatinya Tuhan. Cara pandang atau pola pikir yang sama dengan pola pikirnya Tuhan.
Tadi firman Tuhan kita udah lihat bahwa Tuhan itu adalah guru dan Tuhan. Dia memberikan contoh bagaimana dia ini mentreatment atau cara dia ini mendekati orang tersebut. Cara dia ini melayani orang tersebut. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau memiliki hatinya Tuhan. Amin saudara? Amin. Kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk siang hari ini, untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa bukan hanya Engkau memberikan hati yang bukan memberikan air hidup saja Tuhan, tetapi Engkau juga mau memberikan kami Tuhan hati yang baru Tuhan, hati yang sama seperti Engkau. Kalau sekarang Tuhan kami bisa belajar Tuhan, bagaimana Engkau Tuhan memiliki kasih, memiliki Tuhan kesabaran terhadap orang yang berdosa Tuhan. Engkau yang akan memberikan kami Tuhan hati yang seperti Engkau, hati yang memiliki kasih Tuhan kepada orang yang belum menerima air hidup, belum menerima keselamatan Tuhan, belum memiliki perjumpaan dengan Engkau, sehingga mereka semua Tuhan bisa berjumpa dengan Engkau, bisa mengenal Engkau, bisa juga Tuhan mengikut Engkau sama seperti kami mengenal Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, di mana kami bisa kembali merenungkan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah kebenaran dan karena firman-Mu yang memberikan kami hidup Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang akan terus menuntun jalan dan langkah kami, karena firman-Mu yang ada bersama dengan kami dan Roh-Mu Tuhan yang terus menopang kami dan memberikan kami pengetahuan akan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Koyanes atas pelayanan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saudara kita bangkit berdiri dan akan makan bersama. Untuk itu kami undang Om Yos untuk menutup dengan doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu, dan kami berterima kasih untuk kuasa-Mu. Kami berterima kasih untuk saudari kami yang sedang operasi, yaitu Lia, dan kami percaya Tuhan, setelah selesai operasi dengan baik ini, maka Tuhan sembuhkan secara total. Terima kasih Tuhan yang baik. Tahu tentang kasih karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang akan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata kepadaku sekarang bahwa engkau adalah seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba dan bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. 26.
Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Banyak kali kita mendengar firman Tuhan ini dari segi perempuan Samaria. Bagaimana dia ini membutuhkan air, saudara. Tetapi air ini adalah air jasmani dan Tuhan Yesus memberikan air yang secara rohani yang akan membuat dia itu nggak menjadi haus lagi. Tetapi hari ini kita akan belajar sedikit berbeda, saudara. Kita akan mempelajari yang namanya karakternya Tuhan Yesus. Saudara bisa lihat di sini bahwa Tuhan Yesus ini memiliki sebuah karakter yang kita bisa contoh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah guru dan Tuhan. Di mana ayatnya, saudara? Kita bisa lihat di firman Tuhan di ayat Matius 11. Kita lihat, saudara, di Matius 11 ayat 29 dulu. Di sini merupakan isi hati Tuhan. Firman Tuhan bilang seperti ini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Firman Tuhan nyatakan di sini bahwa Tuhan Yesus adalah seseorang yang memiliki jiwa yang lemah lembut. Dan ini karakter dari Tuhan. Dan kalau saudara lihat firman Tuhan di sini, firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah guru dan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberi suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ini cerita bagaimana Tuhan Yesus ini membasuh kaki murid-muridnya untuk memberi contoh atau teladan bahwa mereka juga harus memiliki hati yang sama dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara lihat di sini ada hal yang menarik. Di sini dikatakan akulah guru dan Tuhan. Benar nggak, saudara? Fungsi dari guru itu apa, saudara? Yang pertama adalah mengajar. Makanya kalau misalnya saudara mau belajar sesuatu, saudara bisa bayarin seorang guru. Kenapa? Karena dia fungsinya mengajar. Yang kedua adalah memberi contoh atau teladan. Dan ini yang Tuhan Yesus lakuin. Ketika Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus itu nggak hanya sekedar mengajar, tetapi dia meneladani murid-muridnya. Dan ini yang Tuhan Yesus katakan di sini di ayat yang ke-17. Jika kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Firman Tuhan berkata, saudara, bahwa orang yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Tuhan, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Dan di sini kita mau melihat, saudara, dari contoh sini Tuhan Yesus ini memiliki sebuah karakter. Yang pertama adalah Tuhan ini memiliki belas kasihan. Ayatnya di mana, saudara? Kita bisa lihat tadi di Yohanes 4 masih, tapi kita lihat di ayat yang ke-17. Kita lihat di sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa kamu tidak mempunyai suami, karena kamu telah mempunyai 5 suami. Yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini kamu berkata benar. Cara pandang Tuhan Yesus kepada perempuan ini bukan cara pandang seperti orang Yahudi. Saudara pernah tahu cerita bagaimana orang Yahudi itu membawa orang yang ketangkap basah karena perbuatan zina, saudara? Bagaimana dia itu menggiring orang itu sampai ke hadapan Tuhan Yesus. Dan apa yang orang Yahudi bilang? Guru, kami mendapati orang ini sedang berbuat zina. Menurut hukum Musa dia harus dilempari pakai batu. Tapi kalau saudara lihat cara Tuhan Yesus bercakap dengan orang ini atau berbicara dengan wanita ini, Tuhan Yesus ini memiliki belas kasihan terhadap orang ini. Tuhan Yesus bilang apa? Tepat katamu bahwa kamu tidak mempunyai suami, karena kamu sudah mempunyai 5 suami. Yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini kau berkata benar. Cara Tuhan ini meng-approach atau mendekati orang ini berbeda. Kenapa? Karena dia kasihan. Dia ingin memberikan hidup yang kekal kepada orang ini. Ini sebuah contoh, saudara, yang kita bisa lihat dari kehidupan Tuhan Yesus. Ketika kita melihat orang lain, bagaimanakah cara kita atau perspektif yang kita punya untuk melihat orang lain? Apakah kita melihat dari segi orang Yahudi? Atau kita mencoba melihat dengan kacamata Tuhan Yesus? Kita ingin supaya orang itu mendapatkan keselamatan. Yang kedua, saudara, kita bisa lihat poin yang kedua adalah Tuhan Yesus ini memiliki kerinduan untuk
menyelamatkannya. Dan Tuhan Yesus ini yang mendekati perempuan itu. Saudara bisa lihat di ayat 7. Di sini, maka datanglah seorang perempuan Samaria yang ingin menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Yang approach duluan atau yang mendekati duluan siapa saudara? Yang buka suara, Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin untuk dia bisa mengalami Tuhan dan menjadi alat keselamatan bagi orang-orang di Samaria. Nah, yang ketiga saudara, kita akan lihat Tuhan Yesus di sini mengambil jalan untuk melintasi Samaria biar bisa ketemu orang itu. Kalau saudara lihat ayatnya di sini, firman Tuhan menyatakan, sebentar, di ayat yang keempat saudara. Jadi di ayat ketiga dibilang gini, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka dari situ dia bertemu dengan perempuan Samaria ini. Sebenarnya haruskah Tuhan Yesus melintasi Samaria? Enggak juga saudara. Kenapa? Karena saudara dari Yudea ke Galilea itu melintasi Samaria. Tetapi karena saudara lihat di sini firman Tuhan menyatakan bahwa tradisinya orang Yahudi itu enggak akan bergaul dengan orang Samaria. Jadi mereka akan ambil jalan lain saudara. Saya akan kasih lihat di sini saudara. Jadi Samaria itu terletak di antara Yerusalem dan Galilea. Untuk melakukan perjalanan sesingkat mungkin, seseorang itu bisa melewati wilayah Samaria. Tetapi saudara, secara tradisi, karena orang Yahudi itu enggak mau untuk bergaul dengan orang Samaria, biasanya mereka itu memilih melintasi sungai Yordan menuju Parea. Jadi mereka itu enggak melewati, tetapi jalannya melalui jalan lain. Tetapi Tuhan Yesus di sini, dia ini sengaja melewati Samaria. Kenapa? Karena dia mau menyelamatkan orang ini. Orang yang dianggap orang Yahudi, orang Farisi itu adalah orang yang berdosa yang layak untuk mati. Tetapi Tuhan Yesus memiliki belas kasihan sehingga dia datang untuk berbicara dengan orang ini supaya orang ini bisa menerima keselamatan dan dia bisa membawa keselamatan itu bagi orang lain. Nah, kita akan lanjut saudara. Kita mau melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus juga ini mencoba untuk mendapatkan kepercayaan orang tersebut. Kita lihat di sini, di ayat ke-15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ketika kita baca tadi firman Tuhan, cara Tuhan Yesus itu menyatakan segala sesuatu, itu membuat orang ini percaya bahwa dia adalah Mesias. Kenapa saudara? Karena gak ada yang ngasih tahu sama Tuhan Yesus itu orang siapa. Latar belakang itu orang apa. Berapa jumlah suami yang udah dia punya, siapa yang lagi tinggal sama dia dan bukan suaminya, itu adalah rahasia pribadi. Mungkin orang-orang di kalangannya dia mengerti karena mereka tinggal bareng dia. Tetapi Tuhan Yesus belum pernah ketemu orang itu sebelumnya. Dan ketika Tuhan Yesus mengungkapkan hal tersebut, itu membuat orang Samaria ini menjadi percaya. Nah, kita lihat saudara, dan cara Tuhan Yesus ini memperlakukan perempuan ini di sini dengan cara yang unik saudara, berbeda dengan cara yang tadi. Dan kalau saudara lihat di sini di ayat yang ke-9, di sini dikatakan kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus ini memiliki kesabaran dalam dirinya. Kalau orang Farisi, ahli Taurat, itu mereka langsung bawa orang itu untuk dihakimin, untuk dibunuh. Tetapi Tuhan Yesus memiliki kesabaran atas orang ini. Kita bisa lihat dari ayat yang ke-9 sampai 12. Di sini dikatakan, masakah engkau, jadi orang perempuan ini dimintain air kan saudara. Tapi jawabnya apa? Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Jadi bukannya, kalau saudara misalnya saya minta, boleh gak saya minta air minum? Umumnya saudara akan jawab apa? Entah boleh atau saudara lagi gak punya. Bener gak? Normalnya orang ya. Tetapi apa yang menjadi jawaban orang Samaria ini? Masakah engkau orang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Wow, itu terkesan rude, kasar loh saudara.
Ya kan, kenapa? Karena biasanya orang ketika minta minum, kalau saya bilang, tolong dong saya minta minum, boleh nggak saya minta minum? Saudara akan jawab, boleh atau sorry saya nggak punya. Tetapi di sini saudara, orang Yahudi ini menteri Tuhan Yesus secara rasis. Masa orang Yahudi minta minum sih sama orang Samaria? Tapi Tuhan Yesus ini memiliki kesabaran. Tuhan Yesus nggak pergi, yaudahlah, udah ditolak ini, bye-bye. Tadinya sih aku pengen ngasih air hidup, tapi secara aku ditolak, selesai perkara sampai di sini. Tuhan nggak seperti itu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan memberikan kepadamu air hidup. Pelajaran yang kita bisa ambil, apakah yang menjadi sikap kita ketika kita ini mencoba untuk memberikan atau men-sharingkan firman Tuhan, atau men-sharingkan, memberikan kesaksian kita, sedangkan orang itu menolak. Kayak perempuan Samaria ini, masa kamu minta minum sama saya? Apakah kita masih mau untuk berbicara kepada orang itu, atau kita sudah bye-bye? Di sini Tuhan Yesus ini memiliki kesabaran yang amat sangat tinggi. Walaupun dia sudah ditolak, dia masih berbicara kepada orang itu. Dan finalnya saudara, dikatakan seperti ini. Kata perempuan itu, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Disitulah engkau, bagaimana engkau bisa memperoleh air itu? Yang pertama ditolak ya saudara. Yang kedua diinterogasi. Benar nggak? Tuhan, air ini dalam. Kamu mau ngasih hidup, gimana caranya? Timba nggak punya, sumur juga nggak punya. Tetapi Tuhan Yesus nggak menyerah. Di situ Tuhan Yesus mengungkapkan sebuah hal yang rohani, yang orang itu nggak pernah pikirkan. Yaitu apa? Tuhan Yesus menawarkan, kalau kamu sudah meminta kepadaku, aku sudah memberikan air hidup kepadamu. Hal yang mau kita pelajari di sini saudara, adalah bagaimana kita mau memiliki hati sama seperti hatinya Tuhan. Kita memiliki belas kasihan. Yang kedua, kita memiliki kesabaran. Yang ketiga, kalau kita bisa lihat di sini, bagaimana ketika Tuhan Yesus itu melakukan hal yang seperti itu, Tuhan Yesus itu memandang orang dengan belas kasihan, maka hasilnya saudara, perempuan Samaria ini menerima air hidup. Dan kalau saudara lanjut baca, finalnya perempuan Samaria ini pergi meninggalkan apa yang dia bawa, dan dia pulang ke Samaria itu dan menceritakan apa yang dia alami dengan Tuhan Yesus. Setelah perempuan Samaria ini diselamatkan karena kesabaran Tuhan Yesus, karena hati Tuhan Yesus yang ingin untuk orang ini menerima air hidup. Setelah dia menerima hal tersebut, dia memberitakan kepada orang yang ada di Samaria tersebut. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka menerima Tuhan Yesus. Dan mereka bilang, karena kami nggak cuma mendengar, tapi kami mengalami. Tuhan Yesus suruh tinggal di situ. Dan ini saudara yang mau kita pelajari pada siang hari ini. Bagaimana kita mau minta kepada Tuhan pada siang hari ini hati yang sama seperti hatinya Tuhan. Cara pandang atau pola pikir yang sama dengan pola pikirnya Tuhan. Tadi firman Tuhan kita udah lihat bahwa Tuhan itu adalah guru dan Tuhan. Dia memberikan contoh bagaimana dia ini mentreatment atau cara dia ini mendekati orang tersebut, cara dia ini melayani orang tersebut. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau memiliki hatinya Tuhan. Amin saudara? Amin. Kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk siang hari ini, untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa bukan hanya Engkau memberikan hati yang bukan memberikan air hidup saja Tuhan, tetapi Engkau juga mau memberikan kami Tuhan hati yang baru Tuhan, hati yang sama seperti Engkau. Kalau sekarang Tuhan kami bisa belajar Tuhan, bagaimana Engkau Tuhan memiliki kasih, memiliki Tuhan kesabaran terhadap orang yang berdosa Tuhan. Engkau yang akan memberikan kami Tuhan hati yang seperti Engkau, hati yang memiliki kasih Tuhan kepada orang yang belum menerima air hidup, belum menerima keselamatan Tuhan, belum memiliki perjumpaan dengan Engkau, sehingga mereka semua
umat Tuhan bisa berjumpa dengan Engkau, bisa mengenal Engkau, bisa juga Tuhan mengikut Engkau sama seperti kami mengenal Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, di mana kami bisa kembali merenungkan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah kebenaran dan karena firman-Mu yang memberikan kami hidup Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang akan terus menuntun jalan dan langkah kami, karena firman-Mu yang ada bersama dengan kami dan Roh-Mu Tuhan yang terus menopang kami dan memberikan kami pengetahuan akan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.